Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Endes Abdul Aziz BAMAG. Dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah usul fikih Ibu Umi Lailia Maufiroh MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a sewazan dengan kata fa'lan yang artinya bacaan atau berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya Al-Quran secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Shaltut, Al-Quran ialah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, menurut Asy-Syaukani, pengertian Al-Quran dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tertulis dalam mushaf dinukilkan secara mutawatir. Yang ketiga, definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh Abu Zahroh ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, menurut Asy-Syarkisi, Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dengan mushaf, diturunkan dengan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara mutawatir. Dan yang terakhir, menurut Imam Ibnu Suki, mendefinisikan Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengandung mukjizat setiap suratnya yang beribadah bagi pembacanya. Dengan menganalisis unsur-unsur setiap definisi di atas dan membandingkan antara satu definisi dengan lainnya, dapat ditarik suatu rumusan mengenai definisi Al-Quran, yaitu lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukilkan secara mutawatir. Definisi ini mengandung beberapa unsur yang menjelaskan hakikat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu berbentuk lafaz. Ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dilafadzkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri, tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab. Ini mengandung artian bahwa Al-Quran yang dibahasakan kepada bahasa lain atau yang diibaratkan dengan bahasa lain bukanlah Al-Quran. Karenanya sholat yang menggunakan terjemahan Al-Quran tidak sah. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini mengandung arti bahwa wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Quran, tetapi apa yang dihikayatkan dalam Al-Quran tentang kehidupan dan syariat yang berlaku bagi umat terdahulu adalah Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak dinukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah Al-Quran. Karenanya ayat-ayat sazah atau yang tidak mutawatir penukilannya tidak dapat dijadikan hujjah dalam istinbat hukum. Di samping 4 unsur pokok tersebut, ada beberapa unsur sebagai penjelasan tambahan yang ditemukan dalam sebagian dari beberapa definisi Al-Quran di atas. Penjelasan yang kedua, fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenarannya. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemudaratan atau kecelakaan yang akan menimpanya. Bila ditelusuri, ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya ialah yang pertama sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Fungsi hudan ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
Yang ketiga sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang sah dan yang terlarang untuk dilakukan. Fungsi Al-Quran sebagai yang benar, yang indah, yang jelek, yang dapat dilakukan alat pemisah ini terdapat dalam 7 ayat Al-Quran. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kelima sebagai mau'izah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi mau'izah ini terdapat setidaknya dalam 5 ayat Al-Quran. Penjelasan yang ketiga, ungkapan Quran yang menetapkan hukum. Ungkapan Al-Quran yang menetapkan hukum adalah ayat-ayat yang berisi ketentuan atau tasyrik tentang apa yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah bagi umat Islam. Ayat ini menjadi sumber utama hukum Islam atau syariat setelah Al-Quran sebagai kalam Allah yang memberi pedoman hidup bagi manusia. Tujuan penetapan hukum dalam Al-Quran, yang pertama menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua mewujudkan keadilan dan keteraturan hidup. Yang ketiga menegakkan nilai moral, sosial dan spiritual. Yang terakhir menjadi pedoman dalam hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minan nas. Macam-macam ungkapan Al-Quran dalam penetapan hukum. Al-Quran menggunakan berbagai bentuk bahasa atau uslub dalam menetapkan hukum. Di antaranya yang pertama al-amru atau perintah, yang kedua larangan atau an-nahyu, yang ketiga al-ibahah atau mubah, yang keempat anjuran atau dorongan yang disebut dengan an-nadbu, dan yang terakhir al-karoha atau makruh. Penjelasan yang terakhir, hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ialah hukum-hukum i'tiqadiyah yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dipercayai oleh setiap orang mukallaf, yaitu mempercayai Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan para rasul serta hari akhir. Hukum moralitas yang berhubungan dengan hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf, baik berupa perbuatan, perkataan, perjanjian hukum dan pembelanjaan. Macam yang ketiga inilah yang dimaksud dengan sampai kepadanya dengan ilmu ushul fikih. Selanjutnya ada 3 prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak memberatkan, yang tertera dalam ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kedua, menyedikitkan beban. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus memperhatikan objek yang diperintahkan, tidak melakukan penambahan dan pengurangan seperti dalam firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 102. Yang terakhir, berangsur-angsur. Salah satu keutamaan hukum Islam adalah cara penetapannya yang tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur atau bertahap, sehingga tidak memberatkan dan lebih memberikan kelonggaran, karena Al-Quran sangat memperhatikan proses perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Contohnya dalam tahapan pengharaman khamr. Yang terakhir, kesimpulannya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan tertinggi karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, akhlak serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Sebagai dalil, Al-Quran menjadi landasan dasar bagi semua bentuk hukum Islam, baik yang bersifat langsung seperti perintah sholat, zakat, dan larangan zina, maupun yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan dari sunnah, ijma, atau qiyas. Hukum-hukum dalam Al-Quran ditetapkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan manusia serta menjaga 5 pokok utama,
maqasidus syariah, agama jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga petunjuk moral dan spiritual yang menuntun umat Islam agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, mencapai kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.